Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Hazanah dengan NIM 1401421048. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang gelombang, bunyi, dan optika dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Sulistiorini, MPD. Materi pertama yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa kita amati dengan mudah. Contohnya, gelombang air laut akibat hembusan angin. Gelombang juga memiliki jenis-jenis loh, diantaranya berdasarkan medium rambatannya. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan pernah terjadi. Nah, gelombang yang termasuk mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contohnya yaitu cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Nah, berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang tali, cahaya, dan seismik sekunder. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan renggangan. Contohnya adalah gelombang bunuh, pegas, dan seismik primer. Dan berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contohnya, gelombang air. Sedangkan gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Selanjutnya yaitu besaran gelombang. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Yang keempat, periode gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Dan yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Selanjutnya yaitu sifat gelombang. Yang pertama, refraksi atau pembiasan. Merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Yang kedua, difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Yang ketiga, refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Yang keempat, dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Yang kelima, interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau menguatkan dan destruktif atau melemahkan. Dan yang keenam, efek Doppler. Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Materi selanjutnya yaitu bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Jenis-jenis bunyi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda.
Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Bunyi juga memiliki sifat-sifat, di antaranya memerlukan medium untuk merambat, dapat diserap dan dipantulkan, dapat dibiaskan, bunyi mengalami perpaduan, dan bunyi bisa mengalami pelenturan. Materi selanjutnya yaitu optika gelombang. Optika fisis atau optika gelombang adalah cabang studi yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Sifat fisis cahaya yang pertama, interferensi. Interferensi cahaya merupakan perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih. Yang kedua, difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan gelombang cahaya setelah melewati suatu penghalang. Pada peristiwa ini juga dihasilkan garis terang dan garis gelap. Yang ketiga, dispersi. Dispersi adalah penguraian cahaya putih atau polikromatik yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang, menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Yang keempat, refleksi. Refleksi atau pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium, sehingga berlaku hukum pemantulan. Yang kelima, refraksi. Refraksi atau pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Selanjutnya yaitu alat optik. Yang pertama, mata. Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh, dan bayangan jauh tepat di retina. Yang kedua, lup atau kaca pembesar. Alat ini terdiri dari lensa cembung dan digunakan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop terdiri atas susunan dua lensa cembung, yaitu lensa objektif yang dekat dengan objek dan lensa okuler yang dekat dengan mata, dan menghasilkan bayangan akhir yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Yang keempat, teropong atau teleskop. Alat optik ini digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh menggunakan beberapa lensa cembung. Terdapat beberapa jenis teropong, di antaranya teropong bintang, teropong bumi, teropong Galileo, dan teropong prisma. Yang kelima, kamera. Kamera menghasilkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang keenam, proyektor. Alat ini digunakan untuk memperbesar bayangan slide pada suatu layar dengan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar.